Maafkanlah saya. Lihatlah wanita hamil itu. Perutnya besar banget. Mark, akhirnya. Ayo pergi dari sini. Kau benar-benar ngira aku bakal keluarin kau jalan. Tapi, kau bilang kalau aku tanggung kesalahanmu. Aku bakal segera bebas. Dan kita bakal nikah. Kalian berdua menikah? Amanda. Bukankah ini konyol? Amanda. Mark, kau tidur sama sepupuku. Oh, sayang, Mark gak pernah menjadi milikmu. Dia cuma manfaatin kau buat tanggung kesalahannya, dasar bodoh. Enggak, itu enggak mungkin. Aku hamil anakmu. Kau gak akan lakuin itu. Ayolah, Grace. Anak sialan itu bukan anakku. Gak mungkin. Enggak, itu gak mungkin. Aku ingat malam itu. Malam itu? Itu bukan aku. Aku membiusmu, terus aku jual kau ke penawar tertinggi. Kau menjualku. Enggak. Oh, burung penjara, kau bakal membusuk di sini cukup lama. Kau nggak apa-apa, tenanglah, bernafaslah. Napaslah dan dorong. Dorong, ayo. Oke, dia kehilangan terlalu banyak darah. Tekanan darahnya jadi terlalu tinggi. Aku panggil dokter juga. Sudah 9 bulan, Sam. Kok masih belum temuin cewek dari malam itu? Aku gak peduli butuh berapa lama atau berapa biayanya. Pokoknya selesai. Baik, Pak. Di mana cewek itu? Bayiku. Di mana bayiku sekarang? Dia anak perempuan. Tapi dia terlahir cacat dan gak banyak nangis sebelum dia berhenti bernapas. Anakku. Ini bayinya, lalu mana uangku? Siapa yang sangka orang sepertinya yang bakal lahirin keturunan keluarga Hill, seorang penjahat, nggak akan pernah jadi bagian dari keluarga Hill. Nggak ada yang boleh tahu dia lahirin keturunan keluarga Hill. Grace White, kau bebas bersyarat. Itu artinya kau perlu cari pekerjaan yang stabil secepatnya. Kalau enggak, mereka bakal batalin dan masukin kau ke penjara lagi. Kami punya kebijakan yang ketat tentang narapidana. Maaf, kami nggak terima mantan narapidana. Cuma tersisa 1 bulan. Kalau aku masih gak dapat kerjaan, aku harus kembali ke penjara. Aku gak mau kembali. Sedang membuka lowongan kerja untuk pengasuh anak yang tinggal di rumah untuk putri orang kaya. 100 juta per minggu, termasuk kamar dan makan. Dandanan macam apa ini? Kau mau ikut wawancara sebagai pengasuh anak atau koki? Ada masalah apa dengan bajuku? Hei, kau beneran nggak tahu siapa bos di sini? Namanya Alex Hill. Orang kaya, ganteng banget. Ayah tunggal yang paling diminati di kota ini. Pekerjaan ini adalah kesempatan bagus buat jadi nyonya kaya. Tapi kau datang dengan penampilan seperti baru keluar dari kios barang murah. Ini baju terbagus yang aku punya. Kesempatan terakhirku. Gimana aku bisa saingan sama mereka? Astaga, itu benar-benar Pak Alex. Dia melihat ke arah sini. Apa rambutku bagus? Lipstikku gimana? Dia lebih ganteng daripada di majalah. Kenapa dia terasa familiar?
Pak Alex, ini beberapa pelamar terakhir untuk pengasuh Luna. Saya punya 3 gelar PhD, psikologi, pendidikan, dan bisnis. Saya nggak cuma bisa merawat Luna, juga bisa bantu Bapak dalam bekerja. Saya berbakat dalam mengasuh anak. Keluarga saya sudah rawat anak-anak orang kaya selama beberapa generasi. Ibu saya pengasuh pribadi anak-anak presiden. Astaga, aku kalah jauh. Aku nggak punya apa-apa. Saya nggak punya gelar yang bagus atau resume yang mengesankan, tapi saya suka anak-anak. Dan saya janji bakal rawat Luna dengan segenap hati saya. Hanya ada satu persyaratan. Siapapun yang Luna sukai, bakal dapat pekerjaan ini. Siap untuk kasih tahu siapa yang kau suka? Oke. Gimana dengan dia? Gimana dengan dia? Hai Luna, namaku Grace. Kalau bayiku hidup, dia sudah seumuran Luna sekarang. Luna gak pernah biarin orang asing mendekatinya. Apalagi mencium mereka. Kita sudah punya jawabannya. Kau diterima. Kalian semua boleh pergi. Cari tahu semua yang kau bisa tentangnya. Oh, apa kamu udah geli? Itu pasti suatu kebetulan. Grace, kau pernah masuk penjara? Iya, tapi saya bisa jelasin. Jangan repot-repot. Aku gak akan biarin penjahat rawat Tunggu. putriku. Tolong, saya bisa rawat Luna dengan baik. Dan saya pernah belajar tentang perkembangan anak, saya tahu segalanya. Tolong, saya beneran butuh kerjaan ini, gak punya tempat lain. Milikilah harga diri. Serahkan dia padaku. Ayo sayang. Ayo. Ayo Luna. Rapikan bajumu itu. Sana, ayahmu menunggu. Aku harus pergi sekarang. Gini saja, aku bakal datang mengunjungimu nanti, oke? Ibu. Luna, dia belum pernah bicara. Sedikit pun enggak. Tapi sekarang dia mencoba demi dia. Namamu Grace, kan? Iya. Aku kasih kau 1 bulan. Sebut saja itu masa percobaan. Tapi kalau kau mengacau, kau bakal dipecat. Apa kau bisa merawat putriku? Iya bisa. Terima kasih banyak Pak Alex. Pulanglah dan bersiap. Ini HP barumu. Kalau aku menelponmu, berarti ada keadaan darurat tentang Luna. Kalau kau abaikan, kau bakal dipecat. Iya, saya bakal siap siaga 24/7.
Aku rasa itu berarti kita bisa lebih banyak bareng ya. Luna nggak bisa ngomong. Luna nggak bisa ngomong. Para dokter nggak tahu alasannya, tapi itu berarti kau perlu kasih dia apapun yang dia butuh sebelum dia minta. Ngerti kan? Dia seorang gadis kecil yang manis dan sempurna, tapi dia bahkan gak bisa minta bantuan. Aku bakal rawat dia seperti putriku sendiri. Biar jelas, ada 3 aturan di rumah ini. 1, Luna selalu diutamakan. 2, waktu Pak Alex menelpon kau harus angkat apapun yang terjadi. Dan 3, jaga jarak dari Pak Alex. Kalau kau sadar diri, cewek terakhir yang melewati batas. Sudah diusir dari kota esok paginya. Pakai seragammu. Aku sudah berusaha banget buat dapetin pekerjaan ini. Kalau aku mengacau, aku harus kembali ke penjara. Aku perlu mandi. Oh iya, akhirnya mandi sungguhan. Di mana dia? Kalau aku telepon dan kau abaikan, kau dipecat. Sial. Sudah kubilang waktu ditelepon, kau harus angkat. Mark, akhirnya. Ayo pergi dari sini. Kau benar-benar ngira aku bakal keluarin kau jalan. Tapi, kau bilang kalau aku tanggung kesalahanmu. Aku bakal segera bebas. Dan kita bakal nikah. Kalian berdua menikah? Amanda, Bukankah ini konyol? Amanda. Mark, kau tidur sama sepupuku. Oh, sayang, Mark gak pernah menjadi milikmu. Dia cuma manfaatin kau buat tanggung kesalahannya, dasar bodoh. Enggak, itu enggak mungkin. Aku hamil anakmu. Kau gak akan lakuin itu. Ayolah, Grace. Anak sialan itu bukan anakku. Gak mungkin. Enggak, itu enggak mungkin. Aku ingat malam itu. Malam itu? Itu bukan aku. Aku membiusmu. Terus aku jual kau ke penawar tertinggi. Kau menjualku. Enggak. Oh, burung penjara, kau bakal membusuk di sini cukup lama. Kau gak apa-apa, tenanglah. Bernafaslah. Napaslah dan dorong. Dorong, ayo. Oke, dia kehilangan terlalu banyak darah. Tekanan darahnya jadi terlalu tinggi. Aku panggil dokter juga. Sudah 9 bulan, Sam. Kok masih belum temuin cewek dari malam itu? Aku nggak peduli butuh berapa lama atau berapa biayanya. Pokoknya selesai. Baik, Pak. Di mana cewek itu? Bayiku. Di mana bayiku sekarang? Dia anak perempuan. Tapi dia terlahir cacat dan gak banyak nangis sebelum dia berhenti bernapas. Anakku.
ini bayinya. Lalu mana uangku? Siapa yang sangka orang sepertinya yang bakal lahirin keturunan keluarga Hill, seorang penjahat, nggak akan pernah jadi bagian dari keluarga Hill. Nggak ada yang boleh tahu dia lahirin keturunan keluarga Hill. Grace White, kau bebas bersyarat. Itu artinya kau perlu cari pekerjaan yang stabil secepatnya. Kalau enggak, mereka bakal batalin dan masukin kau ke penjara lagi. Kami punya kebijakan yang ketat tentang narapidana. Maaf, kami nggak terima mantan narapidana. Cuma tersisa 1 bulan. Kalau aku masih nggak dapat kerjaan, aku harus kembali ke penjara. Aku nggak mau kembali. Sedang membuka lowongan kerja untuk pengasuh anak yang tinggal di rumah untuk putri orang kaya. 100 juta per minggu, termasuk kamar dan makan. Dandanan macam apa ini? Kau mau ikut wawancara sebagai pengasuh anak atau koki? Ada masalah apa dengan bajuku? Hei, kau beneran nggak tahu siapa bos di sini? Namanya Alex Hill. Orang kaya, ganteng banget. Ayah tunggal yang paling diminati di kota ini. Pekerjaan ini adalah kesempatan bagus buat jadi nyonya kaya. Tapi kau datang dengan penampilan seperti baru keluar dari kios barang murah. Ini baju terbagus yang aku punya. Kesempatan terakhirku. Gimana aku bisa saingan sama mereka? Astaga, itu benar-benar Pak Alex. Dia melihat ke arah sini. Apa rambutku bagus? Lipstikku gimana? Dia lebih ganteng daripada di majalah. Kenapa? Kenapa dia terasa familiar? Pak Alex, ini beberapa pelamar terakhir untuk pengasuh Luna. Saya punya 3 gelar PhD, psikologi, pendidikan, dan bisnis. Saya nggak cuma bisa merawat Luna, juga bisa bantu Bapak dalam bekerja. Saya berbakat dalam mengasuh anak. Keluarga saya sudah rawat anak-anak orang kaya selama beberapa generasi. Ibu saya pengasuh pribadi anak-anak presiden. Astaga, aku kalah jauh. Aku nggak punya apa-apa. Saya nggak punya gelar yang bagus atau resume yang mengesankan, tapi saya suka anak-anak. Dan saya janji bakal rawat Luna dengan segenap hati saya. Hanya ada satu persyaratan. Siapapun yang Luna sukai, kau dapat pekerjaan ini. Siap untuk kasih tahu siapa yang kau suka? Oke. Gimana dengan dia? Gimana dengan dia? Hai Luna, namaku Grace. Kalau bayiku hidup, dia sudah seumuran Luna sekarang. Luna gak pernah biarin orang asing mendekatinya. Apalagi mencium mereka. Kita sudah punya jawabannya. Kau diterima. Kalian semua boleh pergi. Cari tahu semua yang kau bisa tentangnya. Oh, apa kamu udah geli?
Itu pasti suatu kebetulan. Grace, kau pernah masuk penjara? Iya, tapi saya bisa jelasin. Jangan repot-repot. Aku nggak akan biarin penjahat rawat Tunggu. putriku. Tolong, saya bisa rawat Luna dengan baik. Dan saya pernah belajar tentang perkembangan anak, saya tahu segalanya. Tolong, saya beneran butuh kerjaan ini, gak punya tempat lain. Milikilah harga diri. Serahkan dia padaku. Ayo sayang. Ayo. Ayo Luna. Rapikan bajumu itu. Sana, ayahmu menunggu. Aku harus pergi sekarang. Gini saja, aku bakal datang mengunjungimu nanti, oke? Ibu. Luna, dia belum pernah bicara. Sedikit pun enggak. Tapi sekarang dia mencoba demi dia. Namamu Grace kan? Iya. Aku kasih kau 1 bulan. Sebut saja itu masa percobaan. Tapi kalau kau mengacau, kau bakal dipecat. Apa kau bisa merawat putriku? Iya bisa. Terima kasih banyak Pak Alex. Pulanglah dan bersiap. Ini HP barumu. Kalau aku menelponmu, berarti ada keadaan darurat tentang Luna. Kalau kau abaikan, kau bakal dipecat. Iya, saya bakal siap siaga 24/7. Aku rasa itu berarti kita bisa lebih banyak bareng ya. Luna nggak bisa ngomong. Luna nggak bisa ngomong. Para dokter nggak tahu alasannya, tapi itu berarti kau perlu kasih dia apapun yang dia butuh sebelum dia minta. Ngerti kan? Dia seorang gadis kecil yang manis dan sempurna, tapi dia bahkan gak bisa minta bantuan. Aku bakal rawat dia seperti putriku sendiri. Biar jelas, ada 3 aturan di rumah ini. 1, Luna selalu diutamakan. 2, waktu Pak Alex menelpon kau harus angkat apapun yang terjadi. Dan 3, jaga jarak dari Pak Alex. Kalau kau sadar diri, cewek terakhir yang melewati batas. Sudah diusir dari kota esok paginya. Pakai seragammu. Aku sudah berusaha banget buat dapatin kerjaan ini. Kalau aku mengacau, aku harus kembali ke penjara. Aku perlu mandi. Oh iya, akhirnya mandi sungguhan. Di mana dia? Kalau aku telepon dan kau abaikan, kau dipecat. Sial. Sudah aku bilang waktu ditelepon, kau harus angkat. Mark, akhirnya. Ayo pergi dari sini. Kau benar-benar ngira aku bakal keluarin kau jalan. Tapi, kau bilang kalau aku tanggung kesalahanmu. Aku bakal segera bebas. Dan kita bakal nikah. Kalian berdua menikah? Amanda. Bukankah ini konyol? Amanda.
Mark, kau tidur sama sepupuku? Oh, sayang, Mark gak pernah menjadi milikmu. Dia cuma manfaatin kau buat tanggung kesalahannya, dasar bodoh. Enggak, itu enggak mungkin. Aku hamil anakmu. Kau gak akan lakuin Oh, itu. ayolah, Grace. Anak sialan itu bukan anakku. Gak mungkin. Enggak, itu enggak mungkin. Aku ingat malam itu. Malam itu bukan aku. Aku membiusmu, terus aku jual kau ke penawar tertinggi. Kau menjualku. Enggak. Oh, burung penjara, kau bakal membusuk di sini cukup lama. Kau nggak apa-apa, tenanglah, bernafaslah. Napaslah dan dorong. Dorong, ayo. Oke, dia kehilangan terlalu banyak darah. Tekanan darahnya jadi terlalu tinggi. Aku panggil dokter juga. Sudah 9 bulan, Sam. Kok masih belum temuin cewek dari malam itu? Aku nggak peduli butuh berapa lama atau berapa biayanya. Pokoknya selesai. Baik, Pak. Di mana cewek itu? Bayiku. Di mana bayiku sekarang? Dia anak perempuan. Tapi dia terlahir cacat dan gak banyak nangis sebelum dia berhenti bernapas. Anakku. Ini bayinya. Lalu mana uangku? Siapa yang sangka orang sepertinya yang bakal lahirin keturunan keluarga Hill, seorang penjahat, nggak akan pernah jadi bagian dari keluarga Hill. Nggak ada yang boleh tahu dia lahirin keturunan keluarga Hill. Grace White. Kau bebas bersyarat. Itu artinya kau perlu cari pekerjaan yang stabil secepatnya. Kalau enggak, mereka bakal batalin dan masukin kau ke penjara lagi. Kami punya kebijakan yang ketat tentang narapidana. Maaf, kami nggak terima mantan narapidana. Cuma tersisa 1 bulan. Kalau aku masih nggak dapat kerjaan, aku harus kembali ke penjara. Aku nggak mau kembali. Sedang membuka lowongan kerja untuk pengasuh anak yang tinggal di rumah untuk putri orang kaya. 100 juta per minggu, termasuk kamar dan makan. Dandanan macam apa ini? Kau mau ikut wawancara sebagai pengasuh anak atau koki? Ada masalah apa dengan bajuku? Hei, kau beneran nggak tahu siapa bos di sini? Namanya Alex Hill. Orang kaya, ganteng banget. Ayah tunggal yang paling diminati di kota ini. Pekerjaan ini adalah kesempatan bagus buat jadi nyonya kaya. Tapi kau datang dengan penampilan seperti baru keluar dari kios barang murah. Ini baju terbagus yang aku punya. Kesempatan terakhirku. Gimana aku bisa saingan sama mereka? Astaga, itu benar-benar Pak Alex. Dia melihat ke arah sini. Apa rambutku bagus? Lipstikku gimana? Dia lebih ganteng daripada di majalah. Kenapa dia terasa familiar? Pak Alex, ini beberapa pelamar terakhir untuk pengasuh Luna. Saya punya 3 gelar PhD, psikologi, pendidikan, dan bisnis. Saya nggak cuma bisa merawat Luna, juga bisa bantu Bapak dalam bekerja. Saya berbakat dalam mengasuh anak. Keluarga saya sudah rawat anak-anak orang kaya selama beberapa generasi. Ibu saya pengasuh pribadi anak-anak presiden. Astaga, aku kalah jauh. Aku nggak punya apa-apa.
Saya nggak punya gelar yang bagus atau resume yang mengesankan, tapi saya suka anak-anak. Dan saya janji bakal rawat Luna dengan segenap hati saya. Hanya ada satu persyaratan. Siapapun yang Luna sukai, kalau dapat pekerjaan ini. Siap untuk kasih tahu siapa yang kau suka? Oke. Gimana dengan dia? Gimana dengan dia? Hai Luna, namaku Grace. Kalau bayiku hidup, dia sudah seumuran Luna sekarang. Luna gak pernah biarin orang asing mendekatinya. Apalagi mencium mereka. Kita sudah punya jawabannya. Kau diterima. Kalian semua boleh pergi. Cari tahu semua yang kau bisa tentangnya. Oh, apa kamu udah geli? Itu pasti suatu kebetulan. Grace, kau pernah masuk penjara? Iya, tapi saya bisa jelasin. Jangan repot-repot. Aku gak akan biarin penjahat rawat Tunggu. putriku. Tolong, saya bisa rawat Luna dengan baik. Dan saya pernah belajar tentang perkembangan anak, saya tahu segalanya. Tolong, saya beneran butuh kerjaan ini, gak punya tempat lain. Milikilah harga diri. Serahkan dia padaku. Ayo sayang. Ayo. Ayo Luna. Rapikan bajumu itu. Sana, ayahmu menunggu. Aku harus pergi sekarang. Gini saja, aku bakal datang mengunjungimu nanti, oke? Ibu. Luna, dia belum pernah bicara. Sedikit pun enggak. Tapi sekarang dia mencoba demi dia. Namamu Grace kan? Iya. Aku kasih kau 1 bulan. Sebut saja itu masa percobaan. Tapi kalau kau mengacau, kau bakal dipecat. Apa kau bisa merawat putriku? Iya bisa. Terima kasih banyak Pak Alex. Pulanglah dan bersiap. Ini HP barumu. Kalau aku menelponmu berarti ada keadaan darurat tentang Luna. Kalau kau abaikan, kau bakal dipecat. Iya, saya bakal siap siaga 24/7. Aku rasa itu berarti kita bisa lebih banyak bareng ya. Luna nggak bisa ngomong. Luna nggak bisa ngomong. Para dokter nggak tahu alasannya, tapi itu berarti kau perlu kasih dia apapun yang dia butuh sebelum dia minta. Ngerti kan? Dia seorang gadis kecil yang manis dan sempurna, tapi dia bahkan gak bisa minta bantuan. Aku bakal rawat dia seperti putriku sendiri.
Biar jelas, ada 3 aturan di rumah ini. 1, Luna selalu diutamakan. 2, waktu Pak Alex menelpon kau harus angkat apapun yang terjadi. Dan 3, jaga jarak dari Pak Alex. Kalau kau sadar diri, cewek terakhir yang melewati batas. Sudah diusir dari kota esok paginya. Pakai seragamu. Aku sudah berusaha banget buat dapatin kerjaan ini. Kalau aku mengacau, aku harus kembali ke penjara. Aku perlu mandi. Oh iya, akhirnya mandi sungguhan. Di mana dia? Kalau aku telepon dan kau abaikan, kau dipecat. Sial. Sudah kubilang waktu ditelepon, kau harus angkat. Mark, akhirnya. Ayo pergi dari sini. Kau benar-benar ngira aku bakal keluarin kau jalan. Tapi, kau bilang kalau aku tanggung kesalahanmu. Aku bakal segera bebas. Dan kita bakal nikah. Kalian berdua menikah? Amanda, Bukankah ini konyol? Amanda. Mark, kau tidur sama sepupuku. Oh, sayang, Mark gak pernah menjadi milikmu. Dia cuma manfaatin kau buat tanggung kesalahannya, dasar bodoh. Enggak, itu enggak mungkin. Aku hamil anakmu. Kau gak akan lakuin itu. Ayolah, Grace. Anak sialan itu bukan anakku. Gak mungkin. Enggak, itu enggak mungkin. Aku ingat malam itu. Malam itu? Itu bukan aku. Aku membiusmu. Terus aku jual kau ke penawar tertinggi. Kau menjualku. Enggak. Oh, burung penjara, kau bakal membusuk di sini cukup lama. Kau nggak apa-apa, tenanglah, bernafaslah. Napaslah dan dorong. Dorong, ayo. Oke, dia kehilangan terlalu banyak darah. Tekanan darahnya jadi terlalu tinggi. Aku panggil dokter juga. Sudah 9 bulan, Sam. Kok masih belum temuin cewek dari malam itu? Aku nggak peduli butuh berapa lama atau berapa biayanya. Pokoknya selesai. Baik, Pak. Di mana cewek itu? Bayiku. Di mana bayiku sekarang? Dia anak perempuan. Tapi dia terlahir cacat dan gak banyak nangis sebelum dia berhenti bernapas. Anakku. Ini bayinya. Lalu mana uangku? Siapa yang sangka orang sepertinya yang bakal lahirin keturunan keluarga Hill, seorang penjahat, nggak akan pernah jadi bagian dari keluarga Hill. Nggak ada yang boleh tahu dia lahirin keturunan keluarga Hill. Grace White. Kau bebas bersyarat. Itu artinya kau perlu cari pekerjaan yang stabil secepatnya. Kalau enggak, mereka bakal batalin dan masukin kau ke penjara lagi.
Kami punya kebijakan yang ketat tentang narapidana. Maaf, kami nggak terima mantan narapidana. Cuma tersisa 1 bulan. Kalau aku masih nggak dapat kerjaan, aku harus kembali ke penjara. Aku nggak mau kembali. Sedang membuka lowongan kerja untuk pengasuh anak yang tinggal di rumah untuk putri orang kaya. 100 juta per minggu, termasuk kamar dan makan. Dandanan macam apa ini? Kau mau ikut wawancara sebagai pengasuh anak atau koki? Ada masalah apa dengan bajuku? Hei, kau beneran nggak tahu siapa bos di sini? Namanya Alex Hill. Orang kaya, ganteng banget. Ayah tunggal yang paling diminati di kota ini. Pekerjaan ini adalah kesempatan bagus buat jadi nyonya kaya. Tapi kau datang dengan penampilan seperti baru keluar dari kios barang murah. Ini baju terbagus yang aku punya. Kesempatan terakhirku. Gimana aku bisa saingan sama mereka? Astaga, itu benar-benar Pak Alex. Dia melihat ke arah sini. Apa rambutku bagus? Lipstikku gimana? Dia lebih ganteng daripada di majalah. Kenapa? Kenapa dia terasa familiar? Pak Alex, ini beberapa pelamar terakhir untuk pengasuh Luna. Saya punya 3 gelar PhD, psikologi, pendidikan, dan bisnis. Saya nggak cuma bisa merawat Luna, juga bisa bantu Bapak dalam bekerja. Saya berbakat dalam mengasuh anak. Keluarga saya sudah rawat anak-anak orang kaya selama beberapa generasi. Ibu saya pengasuh pribadi anak-anak presiden. Astaga, aku kalah jauh. Aku nggak punya apa-apa. Saya nggak punya gelar yang bagus atau resume yang mengesankan, tapi saya suka anak-anak. Dan saya janji bakal rawat Luna dengan segenap hati saya. Hanya ada satu persyaratan. Siapapun yang Luna sukai, bakal dapat pekerjaan ini. Siap untuk kasih tahu siapa yang kau suka? Oke. Gimana dengan dia? Gimana dengan dia? Hai Luna, namaku Grace. Kalau bayiku hidup, dia sudah seumuran Luna sekarang. Luna gak pernah biarin orang asing mendekatinya. Apalagi mencium mereka. Kita sudah punya jawabannya. Kau diterima. Kalian semua boleh pergi. Cari tahu semua yang kau bisa tentangnya. Oh, apa kamu udah geli? Itu pasti suatu kebetulan. Grace, kau pernah masuk penjara? Iya,
Tapi saya bisa jelasin. Jangan repot-repot. Aku nggak akan biarin penjahat rawat Tunggu. putriku. Tolong, saya bisa rawat Luna dengan baik. Dan saya pernah belajar tentang perkembangan anak, saya tahu segalanya. Tolong, saya beneran butuh kerjaan ini, gak punya tempat lain. Milikilah harga diri. Serahkan dia padaku. Ayo sayang. Ayo. Ayo Luna. Rapikan bajumu itu. Sana, ayahmu menunggu. Aku harus pergi sekarang. Gini saja, aku bakal datang mengunjungimu nanti, oke? Ibu. Luna, dia belum pernah bicara. Sedikit pun enggak. Tapi sekarang dia mencoba demi dia. Namamu Grace kan? Iya. Aku kasih kau 1 bulan. Sebut saja itu masa percobaan. Tapi kalau kau mengacau, kau bakal dipecat. Apa kau bisa merawat putriku? Iya bisa. Terima kasih banyak Pak Alex. Pulanglah dan bersiap. Ini HP barumu. Kalau aku menelponmu berarti ada keadaan darurat tentang Luna. Kalau kau abaikan, kau bakal dipecat. Iya, saya bakal siap siaga 24/7. Aku rasa itu berarti kita bisa lebih banyak bareng ya. Luna nggak bisa ngomong. Luna nggak bisa ngomong. Para dokter nggak tahu alasannya, tapi itu berarti kau perlu kasih dia apapun yang dia butuh sebelum dia minta. Ngerti kan? Dia seorang gadis kecil yang manis dan sempurna, tapi dia bahkan gak bisa minta bantuan. Aku bakal rawat dia seperti putriku sendiri. Biar jelas, ada 3 aturan di rumah ini. 1, Luna selalu diutamakan. 2, waktu Pak Alex menelpon kau harus angkat apapun yang terjadi. Dan 3, jaga jarak dari Pak Alex. Kalau kau sadar diri, cewek terakhir yang melewati batas. Sudah diusir dari kota esok paginya. Pakai seragammu. Aku sudah berusaha banget buat dapetin kerjaan ini. Kalau aku mengacau, aku harus kembali ke penjara. Aku perlu mandi. Oh iya, akhirnya mandi sungguhan. Di mana dia? Kalau aku telepon dan kau abaikan, kau dipecat. Sial. Sudah kubilang waktu ditelepon, kau harus angkat.